Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Rahmi Saleh. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam kelas A IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan hukum perdata. Yang pertama adalah definisi dari hukum perdata. Ada beberapa definisi hukum perdata yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Sudipno Mertokusumo, ia mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya di dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, menurut Sri Sudewi, ia mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Ia mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subjek-subjek hukum. Yang kedua adalah ruang lingkup hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas melingkupi semua hukum privat material yang mengatur segala kepentingan perseorangan, termasuk yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga peraturan yang lainnya. Yang kedua adalah hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit adalah sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga adalah sejarah berlakunya hukum perdata di Indonesia. Berlakunya hukum perdata di Indonesia karena adanya asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa dan hukum Belanda pada masa itu untuk diberlakukan kepada bangsa Indonesia. Hukum perdata Belanda berasal dari Prancis, di mana sebelum menjajah Indonesia, Belanda sempat dijajah oleh Prancis, yang menyebabkan berlakunya sistem hukum perdata tersebut di Belanda. Dan ketika Belanda menjajah Indonesia, maka Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda, yang menyebabkan berlakunya sistem hukum tersebut di Indonesia. Salah satunya adalah hukum perdata. Dapat kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sekarang dipakai sebagai sumber hukum perdata saat ini merupakan terjemahan dari BW. BW sendiri berasal dari Kode Sivil yang dibawa oleh Prancis. Yang keempat ialah asas-asas hukum perdata. Ada 10 asas-asas hukum perdata, diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas perlindungan, asas kepatuhan, dan asas kepribadian. Yang kelima adalah hukum tentang orang. Secara material, dalam hukum perdata pertama kali adalah menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Disinilah muncul hukum tentang orang. Jadi, hukum tentang orang mengatur dua hal, yaitu pribadi kodrati dan pribadi hukum. Yang pertama adalah orang sebagai subjek hukum. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan orang sebagai subjek hukum. Yang pertama, siapa subjek hukum itu? Subjek hukum ialah orang yang dibedakan antara manusia dan badan hukum. Yang kedua, sejak kapan manusia menjadi subjek hukum? Manusia menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Yang ketiga, bila mana manusia menjadi subjek hukum? Ketika ia menjadi pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia sejak dilahirkan membawa kepentingan masing-masing, kepentingan yang berupa hak dan kewajiban. Inilah yang disebut dengan kewenangan hukum. Akan tetapi, ada beberapa golongan manusia yang tidak memiliki kecakapan hukum. Dalam hukum, kita mengenal adanya golongan manusia yang tidak memiliki kecakapan hukum. Golongan ini disebut dengan person miserable. Ada 3 golongan. Yang pertama, manusia yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah. Yang kedua adalah manusia yang di bawah kuratele atau pengampuan. Yang ketiga adalah istri yang tunduk pada BW.
Untuk istri yang tunduk pada BW sudah tidak ada lagi. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk manusia untuk tujuan tertentu. Badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik seperti negara, provinsi, desa, dan badan hukum privat seperti yayasan, koperasi, CV, dan lain-lain. Syarat-syarat adanya badan hukum diantaranya adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, dan mempunyai kepentingan sendiri. Yang ketiga ialah perwalian dan pengampuan. Perwalian merupakan suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum. Dalam hal ini ialah anak. Sedangkan pengampuan ialah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang tidak cakap hukum. Dalam hal ini ialah orang dewasa. Orang dewasa yang dimaksudkan ialah orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Orang yang mengampu disebut kurator dan orang yang diampu disebut kurandus. Yang keempat ialah catatan sipil. Catatan sipil merupakan suatu catatan dalam daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang memiliki arti penting bagi status keperdataan seseorang. Adapun peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan ialah peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan penggantian nama. Adapun syarat-syarat dilakukannya pencatatan ialah adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum dibawa ke pejabat kantor catatan sipil, dicatat atau didaftar dalam register, dan terbit kutipan akta otentik. Yang kelima ialah domisili. Domisili merupakan tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban. Domisili ini diatur di dalam pasal 17 sampai 25 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Domisili sendiri terbagi menjadi dua, yaitu domisili sesungguhnya dan domisili yang dipilih. Yang keenam ialah keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir merupakan keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediaman. Ada beberapa tahap-tahap penyelesaian keadaan tidak hadir, diantaranya masa tindakan sementara, masa persangkaan barangkali meninggal dunia, dan pengalihan hak kepada ahli waris secara definitif. Materi yang keenam ialah hukum tentang keluarga. Hukum keluarga merupakan keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Ruang lingkup hukum keluarga terbagi menjadi tiga, diantaranya perkawinan, putusnya perkawinan, dan harta benda dalam perkawinan. Asas-asas hukum keluarga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asas monogami diatur di dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, asas konsensual diatur di dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang ketiga ialah asas proporsional diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Materi ketujuh ialah hukum benda. Yang pertama, definisi benda. Definisi benda diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap barang dan hak dapat dimiliki. Benda sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya benda berwujud dan benda tak berwujud, benda bergerak dan benda tak bergerak, benda yang dapat dibagi-bagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang terdaftar dan benda yang belum terdaftar, dan benda yang dipakai habis dan benda yang dipakai tak habis. Yang kedua adalah hak kebendaan.
Ada dua ciri-ciri hak kebendaan, diantaranya hak kebendaan merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua, hak kebendaan mengikuti bendanya. Yang ketiga, hak milik. Untuk hak milik diatur dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang keempat ialah hak menguasai. Hak menguasai diatur di dalam pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Materi ke-8 ialah perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Unsur-unsur perikatan terdiri dari hubungan hukum, adanya dua pihak, adanya hak dan kewajiban, adanya prestasi. Macam-macam perikatan terdiri dari perikatan bersyarat, perikatan karena ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung-menanggung, dan perikatan yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kesembilan ialah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Unsur-unsur perjanjian terdiri dari adanya para pihak, adanya persetujuan, adanya tujuan, adanya prestasi, adanya bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis, adanya syarat-syarat. Asas-asas perjanjian terdiri dari asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikat baik, asas fakta servanda, dan asas kepribadian. Materi yang ke-10 dan yang terakhir ialah hukum waris. Hukum waris merupakan hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang. Unsur-unsur kewarisan terdiri dari pewaris, harta waris, dan ahli waris. Itulah tadi penjelasan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan hukum perdata. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan dari kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, and subscribe.